R theta V, ya, ini tidak lain adalah fungsi radial, ya kan? Kemudian spherical harmonic, theta dan V. Nah, lalu bagaimana spin? Ini kan solusi dari persamaan Schrödinger dalam koordinat sferis, ya kan? Ini solusi dari persamaan gerak elektron atau saya tulis persamaan Schrödinger, nah, kan gitu. Ya. Lalu bagaimana spin ini? Kan ini baru elektron dalam orbital, ya kan? Spin up atau spin down belum terwadai di dalam state ini. Nah, sekarang untuk melukiskan adanya spin, maka tinggal ditempelkan fungsinya, karena kan fungsi semacam ini RNL dan YLM itu kan cuma ditempelkan, maksudnya diperkalikan gitu. Nah, sekarang kita kalau mempersoalkan spin akan menjadi lebih lengkap lagi, yaitu L, ML, dan MS. Nah, itu. Jadi ada 4 bilangan kuantum yang mencirikan state elektron di dalam atom, yaitu orbitalnya NL dan ML, sekarang ditambah dengan MS. Nah, jadi ini masih sama yang ini, jadi RNL, gitu ya, R, kemudian YLM, YLML, itu karena ada ML, ada MS, gitu ya. Ini theta dan V. Nah, kemudian dikalikan dengan fungsi gelombang spin. Jadi ini semacam salon pas itu ditempelkan begini, fungsi gelombang spin S Chi MS. Nah, gitu. Ya. Di mana ini mewadai spin up dan spin down. Jadi kedua suku pertama, kedua faktor pertama ini RNL adalah persamaan solusi persamaan Schrödinger, sedangkan ini adalah fungsi gelombang spin. Ya. Jadi ini adalah fungsi gelombang spin. Nah, sehingga sekarang ini bisa kita tulis menjadi N, L, ML, MS. Nah, lengkap sekarang. Ya. Ini lengkap menunjukkan fungsi gelombang elektron di dalam atom yang mewadai mulai dari orbital state-nya sampai spin state-nya. Gitu. Ya. Baik, nah jadi sekarang kalau kita punya 2 macam momentum angular, satunya orbital, ya, ini bisa operatornya Anda sudah tahu, gitu ya. Ini LZ itu, atau biasanya karena LXLZ itu kurang, ini bisa tuliskan menjadi L kuadrat, ya, LZ dan L plus min. Nah, ya, Anda sudah tahu hubungan komutasi antara L kuadrat, LZ, dan L plus min. Dan bahkan Anda sudah mengerjakan soal-soalnya. Nah, bagaimana S? S sama saja, ya kan? Kemarin kita sudah tuliskan juga bahwa S ini juga terdiri dari misalnya apa namanya? Untuk S ini ada S kuadrat, ya, ada S Z, lalu ada S plus min. Nah, itu ya. S plus min juga boleh ditulis SX dan XY. Sama aja, ya. Nah, kemudian fungsi gelombangnya, misalnya kalau saya tuliskan seperti ini, hanya yang ini saja, bagian yang terakhir ini, bagian yang spin ini, ya, itu bisa saja kita tulis misalnya kalau momentum angular kan gini, gitu. Nah, kalau spin ya ini ditulis S-nya, ini MS, gitu. Ya, artinya kalau S kuadrat misalnya S kuadrat ini bekerja pada S MS,
itu hasilnya adalah S plus 1 ya, kali itu ya. Kalau SZ dikalikan bekerja pada ini hasilnya MS H SMS gitu ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama Anda juga bisa mencari S plus min ya dari SMS. Nah, sama dengan nanti di sini ada MS plus 1, MS min 1 gitu ya. Oke. Jadi itu adalah keseluruhan dari spin. Nah, sekarang dengan adanya L dan S kita bisa menjumlahkan ini. Ini L, ini S. Jadi ada spin total J itu sama dengan L ditambah S. Gitu ya. Nah, karena S ini harganya hanya untuk spin setengah hanya plus min setengah, maka bilangan kuantumnya itu bisa ini ya, dan bisa J sama dengan L min setengah. Nah, ini itu dan ini. Nah, itu ya. Jadi adalah momentum total dari orbital ini ya, orbital karena gerakan lingkar elektron atau karena orbitnya, dan S ini adalah karena spinnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ini hanya sedikit menegaskan kembali pada kuliah yang lalu. Ya. Nah, sekarang bagaimana interaksi antara spin, antara L, antara S, atau sesama S dan sebagainya. Ini kan sesama S ini. Jadi ada dua spin yang berinteraksi, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Ya, kalau jauh dia tidak ada interaksi, kalau dekat ada interaksi. Ya, akan bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat L ini itu menimbulkan momentum atau momen magnetik dari ini. Nah, ini sebuah konstanta, jadi bisa ada GL, ada Bohr-Magneton, ada L. Nah, itu ya, ada L. Sedangkan S itu sama. Kalau ini momen magnetik orbital, ini momen magnetic spin. Ya. Minus GS, ini namanya faktor gyromagnetik L orbital, faktor gyromagnetic spin, ini mu B, ini S. Nah, jadi secara eksplisit vektor L dan S ini menimbulkan momen magnet. Dan jika di dalam medan luar, ya, dalam medan luar, misalnya B, itu B atau H terserah, itu bisa ada interaksi antara L dengan B dan L dengan S, sehingga ada namanya interaksi medan Zeeman. Ya, untuk L itu suatu konstanta, ya, suatu konstanta. Nanti ini mu L dot B. Itu. Sedangkan interaksi dengan spin, ya, di sini ada mu S dot B. Nah, jadi bentuknya adalah dot product. Ya, ini yang namanya efek Zeeman. Sorry, ini N-nya 1, ini bukan orang Jerman, ini orang Belanda. Namanya efek Zeeman. Efek Zeeman orbital, efek Zeeman spin. Ya. Kemudian ada lagi itu efek gandengan antara spin dan orbit, yaitu saya sebut konstanta C, ini L dot S. Nah, itu ya. Jadi lengkap. Kemudian interaksi antar elektron, ya, interaksi antar elektron
seperti ini gambar ini, ilustrasi itu adalah S1 S2. Nah, ya, S1 kiri, S2 kanan, atau sebaliknya. Nah, jadi dengan munculnya spin, maka demikian banyak interaksi yang dapat dihasilkan. Sehingga ketika spin belum ditemukan dan belum dipikirkan orang, maka ada banyak garis-garis spektrum atom yang tidak dapat dijelaskan secara teori. Karena memang mereka berasal dari sini. Ya. Interaksi Zeeman dengan orbital dengan medan magnet, spin dengan medan magnet, orbital dengan spin, kemudian sesama spin, ya, dan seterusnya. Itu kira-kira. Ya. Dan ini sekarang banyak aplikasinya. Misalnya efek Zeeman, ini dalam fisika itu sebagai alat yang ampuh. Ya. NMR ini banyak dipakai oleh teman-teman kimia, kemudian elektron spin resonan, kemudian ini bidang kedokteran, resonan magnetic imaging. Nah, ini semua adalah jasanya Pak Zeeman ini. Ya, Pak Zeeman. Tahun 98, ya, waktu jatuhnya Orde Baru, jadi waktu Orde Baru jatuh, saya sedang melakukan magang di Universitas Amsterdam, ya. Dan di sana ada lab kecil. Kecil itu mungkin hanya separuhnya gedung G. Ya, gedung G yang 4 lantai itu ini hanya 2 lantai. Dan tidak sebesar itu. Itu lab yang dulu digunakan oleh Pak van der Waals dan Pak Zeeman. Ini kan orang Belanda semua. Makanya namanya Van der Waals Zeeman Institute. Gitu ya. Nah, saya bekerja di sana selama 6 bulan, dan di sana keunggulannya adalah memang penelitian bidang magnetik, ya, magnetik material. Nah, jadi saya sempat bekerja di labnya Pak Zeeman dan Pak van der Waals. Dan itu konon tidak berubah, hanya diperbaiki saja karena mungkin bangunannya sudah lapuk dan sebagainya. Tapi formatnya sama. Jadi labnya nggak besar. Dan di Kota Amsterdam yang demikian ramai, lab ini ada di sekitar keramaian ruko, kemudian penduduk dan sebagainya, dan tidak dipindah ya, karena itu mempertahankan sejarahnya itu. Oke, jadi itu tentang spin. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut dengan bagian berikutnya, ya. Yaitu partikel identik. Partikel identik. Mungkin sudah sempat melihat video MIT OpenCourseware, ya, tentang identical particle, dan di sana dijelaskan secara, mungkin rumus saya hanya sedikit, tapi saya ingin Anda melihat mendengarkan penjelasan dari konsep partikel identik ini. Ya. Baik, jadi kalau ini yang dibahas Devan, ya, kalau Anda baca, ya, bagian pertama ini menyangkut konsep ruang, ya, konsep ruang dalam koordinat Cartesius, misalnya ada ruang Euclid, ya, ada Pak Pythagoras dan sebagainya, ya, ada Pak Cartesius, Cartesian, atau kadang-kadang Cartesis, ya, dan sebagainya. Oke, ini yang kelihatan ini saya coba tanya Mbak siapa ini? Mbak Thomas, satu Mas, saya ingin tanya. Ya. Misalnya Mbak Ulfi, halo Mbak Ulfi Komaria Hanum. Halo Mbak, adakah di sana?
Iya, Pak. Oke. Mbak Ulfi, di apa ya? ruang kita ini, ruang dalam pengertian sebenarnya, ya, ruang koordinat. Kita ini punya berapa dimensi? 3 mungkin, Pak. 3. Apa itu? Kalau koordinat berarti ada di X, Y, dan Z, Pak. Oke, X, Y, dan Z. Ya. Baik. Mas Edwin. Halo, Mas Edwin. Iya, Pak. Oke. Betul, Mas. Kita punya 3 dimensi. Betul, Pak. Ruang area sama jarak. Oke, baik. Bayangkan ini semua duduk di meja, ya. Anda bisa mengukur berapa X, Y, Z-nya kan terhadap sumbu yang Anda ambil, terserah manapun. Mau titik 000 di Greenwich atau terhadap ekuator dan sebagainya, Anda bisa punya X, Y, Z, ya, keadaan Anda saat ini. Oke? Nah, kira-kira nanti setelah kuliah ini berakhir dan Anda tidak ada kuliah lain, apakah Anda masih ada di koordinat yang sama? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, belum tentu kan? Nah, jadi Anda punya X, Y, Z sekarang di tempat Anda. Kemudian nanti setelah jam 9, Anda sarapan di meja makan. X, Y, Z-nya kan beda dengan sekarang kan? Ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti ada satu koordinat tambahan untuk menyatakan bahwa Anda di koordinat sekarang kapan? Sekarang kan? Anda di koordinat meja makan nanti jam 9. Itu apa bedanya? Waktu. Jadi sebenarnya kita ini tidak hanya punya tiga koordinat, ya kan? Untuk tidak hanya punya 3 dimensi, tapi berapa dimensi? 4, ya. Jangan lupa kita tidak cukup 3 dimensi, 4 dimensi. Dimensi keempat adalah dimensi waktu. Nah, jadi kita sekarang punya koordinat itu tidak hanya ruang, tapi ruang waktu, ya kan? Buktinya X, Y, Z bisa berubah karena T, kan gitu, ya kan? Kalau Anda bisa saja duduk di sini sampai nanti, gitu ya. Tapi bagaimanapun nanti dengan T yang berubah, itu X, Y, Z-nya bisa berubah. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya kita ini perlu 4 koordinat. Jadi satu ruang X, Y, 3 itu ruang X, Y, Z, ya, dan 1 kali waktu. Nah, coba dibayangkan, kita selalu melupakan faktor waktu. Ya, faktor waktu. Padahal kalau kita tuliskan itu fungsi gelombang, ya kan, yang lengkap R vektor berarti kan X, Y, Z, koma T. Nah, itu koordinat kita. Jadi koordinat ruang dan waktu. Ya. Baik, jadi jangan lupa ya bahwa koordinat kita adalah seperti itu. Nah, ini bagian pertama. Nah, bagian kedua ini. In this chapter, we address the quantum transposition of this problem. In the probabilistic quantum description, there is no reason in priori why the probability density for 2 particles to be at the same point in place should vanish, contrary to the classical observation. Yeah. It is therefore legitimate to elevate the above questions to state vector of wave function rather than position. Ya kan? Can 2 particles be at the same time, at the same state at the same time? Nah, ini
pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Sehingga maka lahirlah konsep identical particle. Ya, di alinea berikutnya kalau Anda baca, naturally two particle of different kind, such as an electron and a proton, will never be at the same state, even if their wave function coincide. Yeah. Their mass difference implies differences in the value of various physical quantities, and one can always tell them apart from one another. However, there exists a nature identical particle. Yeah. All electrons in the universe have the same mass, the same charge, etc. Spin misalnya. Can such particle, whose intrinsic properties are all the same, be in the same state? The answer lies in one of the simplest but most profound principles of physics, whose consequences for the structure of matter are numerous and fundamental. The Pauli principle. Nah, ya. Kalau Anda sempat melihat video yang dari MIT, jadi sebenarnya di dalam ruang kita ini, ya secara klasik itu bisa kita gambarkan seperti ini misalnya. Ya. Saya ganti kembali ke sini ya. Oke. Nah, jadi ini secara klasik. Ya. Di mekanika klasik, kalau kita punya misalnya ini partikel 1, ya. Ini partikel 2. Itu, ya. Nah, ini berinteraksi ke sana, ini ke sana. Ya. Waktu nabrak itu dapat diamati, gitu kan ya. Misalnya di titik ini, partikel ini dia bergeser ke sana, partikel ini dia ke sini. Nah, katakanlah ini A, ini keadaan B. Ini detektor A, detektor B, partikel 1, partikel 2. Ya. Jadi kondisinya ini bisa 1 ini ke A, ya, 2 ke B. Gitu kan? Kemungkinan lain bisa saja 1 ini ke B, 2 ke A. Gitu. Jadi kalau ini ke sana, ini ke sini. Ini bisa ke situ, ini bisa ke sana. Nah, kalau Anda bisa membedakan, atau dalam konsep klasik, kedua partikel dapat dibedakan. Jadi kemungkinannya bisa 1A, 2B, atau 1B, 2A. Ya. Nah, sekarang dalam kuantum, Anda tidak bisa membedakan elektron. Dikasih label 1 dan 2 itu tidak bisa. Karena mereka betul-betul identik. Masanya sama, muatannya sama, spin-nya sama. Ya kan? Jadi kita tidak bisa memberi label. Sehingga dalam kejadian seperti ini tuh nggak bisa diamati, jadi ini anggap saja sebagai dark area. Nah, kita nggak tahu, ya. Yang ke sini, yang ke B itu partikel 1 atau partikel 2. Yang ke A ini partikel 1 atau partikel 2. Sehingga secara kuantum keadaan ini nggak bisa dinyatakan seperti ini, tapi hanya dinyatakan dalam kebolehjadian. Jadi 1A, 2B ini kebolehjadiannya sama dengan 1B, 2A. Nah, ya. Misalnya gini, Anda punya 2 bola pingpong yang baru, 2 biji. Kemudian
teman Anda melihat Anda memegang dua-duanya dalam genggaman, kemudian kedua bola dicampur. Anda bisa nggak menentukan bola satu mana, bola dua mana? Nah, itulah gambaran kuantum dari sebuah partikel. Sehingga disebutlah partikel identik. Gitu ya, partikel identik. Jadi kita tidak bisa membedakan. Jadi selalu ada peluang 1A, 2B, 1B, 2A. Dalam kondisi yang normal seperti ini, sama-sama peluangnya 50%. Ya. Tapi kalau dalam klasik, ini dapat dibedakan. Anda bisa 1A, 2B, atau 1B, 2A. Itu jelas. Gitu ya. Masing-masing dapat terjadi 100%, 100%. Gitu. Nah, kuantum harus mengakomodasi kedua kemungkinan itu. Sehingga itulah yang disebut konsep identical particle. Jadi partikel yang tidak dapat dibedakan. Indistinguishable particle. Distinguishable itu dapat dibedakan, kalau indistinguishable berarti tidak dapat dibedakan. Ya, jadi partikel identik alias partikel yang tak dapat dibedakan. Nah, itulah yang kita sebut dalam konsep partikel identik dalam mekanika kuantum. Ya. Nah, secara konsep ini memang mungkin tidak mudah untuk dicerna, ya. Tapi sebagaimana saya sarankan sejak awal, memang belajar kuantum seperti sekarang ini Anda berpeluang untuk bisa memahami secara lebih baik kalau lebih banyak menggunakan waktu untuk merenung dan berpikir, tidak hanya membaca dan mempelajari saja. Sehingga nanti sekali konsep ini dipahami, itu sudah tidak akan bisa, ya mungkin lupa boleh, tapi mestinya tidak lupa kalau itu di-refresh sedikit gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke slide yang saya sudah unggah di Classroom minggu hari Senin rasanya ya, hari Senin. Nah ini, jadi identical particle in quantum mechanics. Nah ini saya ambilkan dari kuliah di suatu tempat, ya, ini namanya Itali pas ini, Graditi ini. Oke, jadi ini salah satu tokohnya Pak Pauli, ya. Nanti kita sudah mengenal sejak fisika modern ada prinsip eksklusi Pauli, ya Pak Pauli. Usianya ya termasuk muda ya, 58 cuman. Jadi kalau Anda mungkin pelajari, saya dulu belajarnya dari ini. Kumpulan cerita ilmuwan komik ya dari anak saya. Tapi saya baca juga. Misalnya saya tahu bahwa Pak Curie, Pak Pierre Curie, ya, itu meninggalnya umur 41 dan meninggalnya itu bukan ketabrak mobil tapi ketabrak pedati, kereta kuda itu. Ya. Kemudian Pak Mozart itu juga meninggal umur 40. Ya. Kadang-kadang kita ya itu lepas dari takdir. Sayang ya kalau orang-orang yang berkarya begini meninggal lebih cepat gitu sehingga kita tidak bisa menikmati karyanya. Oke, sementara istrinya yang orang Polandia, Pak Pierre Curie tadi, Ibu Marie Curie, itu meninggalnya karena kanker karena penemu radium, ya, unsur radium, radioaktif. Nah, tapi anak perempuan Edith Curie dan menantunya lagi, ketiga-tiganya ini dapat hadiah Nobel karena menemukan unsur radioaktif yang berbeda. Ya. Oke, ini sedikit tentang tokoh ya. Tokoh masih banyak lagi tentu, yang termasuk yang saya unggah di Classroom juga itu 30 years that took physics ya. Nah, jadi ini tadi nih. Nah, imagine two particle on a collision course. Ya. Jadi kalau ini ada misalnya elektron gun menembakkan partikel ke sini, ini menembak ke situ. Ya, ini detektor. Nah, bahwa yang kiri ke kiri atau ke kanan, atau yang kanan lurus dan ke kiri ke kanan. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Tadi sudah beri ilustrasi. Ya.
Jadi seperti ini. If two particle were bowling ball, ya, bola bowling ini, we would have no trouble identifying path of each ball before, after, and during collision. Gitu. Kalau ini bola bowling bisa kita amati. Ya. Itu konsep klasik partikel terbedakan, distinguishable particle. Ya. Would be obvious if balls were different colors. Ya, bayangin ya, satunya merah, satunya biru, or different masses. But even if balls were identical in every way, we could track their separate trajectories as long as we can know position and velocity simultaneously. Kan? Jadi kalau diamati betul, meskipun bolanya sama, persis warnanya, tapi kan tahu kemana bola mana bergerak kemana. Gitu ya. Oke. But what if this was a collision between two electron? Nah, sekarang kalau bola-bolanya diganti elektron. Elektron are perfectly identical. Ya. Ini identiknya sempurna, tidak ada bisa dibedakan. Jadi tidak bisa dikasih label, ya. Tidak bisa dikasih tanda, tidak bisa dikasih nomor, ya. Kayak pemain bola. Oke, jadi kalau sekarang elektron, uncertainty principle says we cannot track their exact trajectories. Ya, jadi karena ada delta X kali delta P itu tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0, sehingga selalu ada kesalahan antara posisi dan momentum. Gitu. Posisi itu adalah besaran koordinat dinamis yang bergantung waktu, ya. Momentum apalagi karena kecepatan di situ. Jadi kalau keduanya tidak bisa ditentukan pasti, maka kita juga tidak bisa menentukan posisinya apalagi trajektorinya, lintasannya. Ya. Oke, we could never know which electron enters detector after collision. Nah, jadi kita tidak akan bisa elektron mana yang dideteksi oleh detektor ini, yang berasal dari sinikah atau dari sanakah. Nah, finite extent of each electron with functions leads to overlapping with function around collision. Jadi di sini fungsi gelombangnya menyatu, paling nggak overlap, ya, paling nggak overlap. And we cannot know which wave function belongs to which electron. Ya, jadi kalau ada gelombang overlap, ya tentu kita tidak bisa menentukan gelombang mana, fungsi gelombang mana mewakili elektron mana. Gitu. Ya. Nah, jadi itu perjelas tadi, penjelasan sebelumnya, dan pengantar yang ada di Pak Stefan. Ya. Oke, sekarang masuk dalam rumusannya. Jadi konsepnya tadi itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana merumuskannya? Nah, ini contoh yang baik ya, sebagaimana kita pahami dulu persoalan fisisnya, ya, baru kita masuk pada formulasi. Nah, jadi mulai sekarang, ya, sebetulnya mulai awal kuliah ini, ketika saya seringkali cerewet ngomong begini berulang-ulang. Jadi Anda harus meninggalkan kebiasaan belum sudah tanya rumus. Nah, gitu. Belum sudah ini mana pakai rumusnya. Nah, kalau gitu sama dengan belajar fisika di bimbingan belajar, ya. Waktu mau masuk tes masuk perguruan tinggi. Nah, jadi sekali lagi kita memahami dulu persoalannya. Jadi para ilmuwan dulu begitu, masih berangkatnya dari sebuah pertanyaan besar tentang gejala, gitu, lalu mencoba untuk direnungkan, nah setelah itu diformulasikan, gitu ya. Jadi mekanisme seperti ini yang memang harus kita kembangkan dalam belajar. Oke, jadi quantum mechanics treatment of two electron system must account for indistinguishability. Ya. Jadi
ketidak dapat dibedakan. Nah, itu bahasa Indonesianya. Writing Hamiltonian for two electrons require us to use label. Nah, tapi kan tetap kita kasih 1, 2, meskipun yang mana kita tidak tahu. Sebab kalau tidak kita kasih label, kita juga bingung. Dua elektron ini dicirikan oleh apa. Jadi mau tidak mau kita harus menuliskan 1, 2. Meskipun kita tidak tahu 1 mana, 2 mana. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, lupa tadi kan katanya nggak bisa dilabel, kok ini ada 1, 2. Itu dia justru persoalannya, ya kan? Jadi mau tidak mau ini writing Hamiltonian for two electrons requires us to use labels. Jadi ini yang harus ditekankan. Nah, karena kalau tidak, kita nanti juga repot sampai selesai. Gitu. Bahkan tidak bisa kita lanjut, ya, karena nggak ada label. Nah, tinggal labelnya inilah yang harus bisa mencirikan prinsip tak dapat dibedakan. Nah, lalu bagaimana itu? Oke, kita tuliskan ya. Hamiltonian untuk elektron 1, untuk elektron 2, dan ini interaksinya. Ya. Ini interaksi Coulomb. Kalau mau ditulis ini kan minus atau plus ya. Plus 1/4 V epsilon 0, ya. E kuadrat per R1 min R2 tanda vektor. Kan gitu. Oke, saya kira ini Anda sudah paham. To preserve indistinguishability, Hamiltonian must be invariant to particle exchange. Nah, ini dia. Jadi, kita menggunakan label, tapi kenyataannya partikelnya nggak dibedakan. Nah, maka untuk mengakomodasi ketak dapat dibedakan tadi itu, maka Hamilton ini harus tidak berubah, invarian, untuk pertukaran partikel. Jadi misalnya kalau saya tukar 1 jadi 2, 2 jadi 1, ini menjadi tetap sama. Nah, itu ya. Jadi disitulah bagaimana caranya mengakomodasi keidentikan atau ketak dapat dibedakan. Ya, meskipun kita pakai label, tapi label itu mengakomodasi prinsip partikel identik. Mengerti ya? Ini bagaimana cara membaca rumusan dan memahami rumusan. Jadi jangan Anda hafal tentu, ya pengertiannya seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan loh. Kalau ada keraguan atau tidak mengerti langsung. Ya. Halo, masih nyala? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya, oke. Baik. Sorry, you would expect measurable differences and that puts us in violation. Nah, ini ada violation of certainty principle. Ya. We must get the same energy with particle exchange. Ya, jadi artinya kalau tadi itu dipertukarkan, maka energinya sama saja. Kan tadi itu masih ingat saya 1A2B harus sama peluangnya dengan 1B 2A, ya harus sama. Berarti energinya akan tetap jika partikel dipertukarkan. Artinya secara matematik, secara formulasinya, ya bebas waktu. H12 bekerja pada fungsi gelombang ini, dua partikel, itu hasilnya E. Ya. Kalau dibalik H21, fungsinya juga 21, hasilnya juga E. Nah, jadi E itu energi yang sama ketika ada pertukaran. Nah, jadi cara ini yang ditempuh untuk mengakomodasi partikel identik atau ketidak dapat dibedakan. Oke, selanjutnya kan define X-nya ini dalam koordinat pola, ya, di mana omega
itu didefinisikan sebagai spin koordinat. Nah, tadi masih ingat kan ada N, L, M, L, MS. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Ya, atau ada 4 koordinat. 3 koordinat ruang dan 1 spin. Ya, spin. Itu omega ini. Which can only have value of alpha or beta. That is, nah, kalau spin-nya setengah ya tentu MS-nya plus minus setengah. Ya, S-nya setengah. Kalau S-nya 1, MS-nya ya min 1, 0, 1. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang, when particles are indistinguishable. Jadi ketika partikel tidak dapat dibedakan, maka H12 sama dengan H21 does not imply, ya, tidak berarti bahwa C12 itu sama dengan C21. Ya, gitu. Jadi karena ini adalah amplitudo probabilitas, ya, maka kalau dikuadratkan adalah density probability for particle 1 to be X1, partikel 2 ada di X2. Kalau dibalik, 21 adalah rapat kebolehjadian partikel 1 di X2 dan partikel 2 ada di X1. Nah, jadi masih ingat ya. Jadi partikel density itu gampang. Eksperimen tumbukan tadi itu bisa menjadi bayangan di belakang kepala 1A 2B atau 1B 2A. Kebolehjadiannya sama. Ya. Nah, these two probability are not necessarily the same. Nah, jadi sekarang dalam kondisi tertentu keadaan ini tidak selalu harus sama probabilitasnya, gitu ya. But we require that probability density not depend on how we label particles. Nah, jadi kebolehjadiannya ini tidak bergantung pada kita melabelnya satu mana dua mana, itu sebenarnya terserah. Gitu ya. Nanti dalam perhitungan selanjutnya kita akan lihat bahwa ini karena H12 dan H21 ini ya, masuk that ini kali ini sama dengan ini kali ini sama dengan ini itu ya. Sebaliknya ini kali ini ya itu kali itu sama dengan ini. Nah, jadi si XY X1 X2 dan si X2 X1 share same energy value, eigenvalue A, so any linear combination of ini will be eigenstate of ini. Nah, gitu kan? Jadi kalau sebuah fungsi itu adalah solusi dari persamaan nilai eigen, ya, maka kombinasi linier dari solusi-solusi itu juga merupakan solusi dari persamaan yang sama, ya kan? Itu sudah kita pelajari kira-kira beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi is there a linear combination that preserve indistinguishability? Ya. Nah, untuk itu, untuk mengecek ini diperkenalkan particle exchange operator. Nah, jadi ada operator pertukaran partikel. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Kalau P ini adalah operator pertukaran partikel, maka P ini bekerja pada X1, X2, hasilnya 21. Sebaliknya, kalau P bekerja pada 21, hasilnya 12. Jadi menukar keadaan. Ya. Jadi operatornya itu bertugas, kalau tadi 12 jadi 21, kalau tadinya 21 jadi 12. Ya. Nah, tentu seperti ini, Anda bisa cek ini, hubungan komputasinya antara P dengan P12 dengan H21. Ya. Jadi kita hitung aja ini, oke, 0. Berarti apa? Hamiltonian, ya, 12 dengan exchange operator ini commute. Jadi sama dengan 0. Ya. P kali H dikurangi H kali P sama dengan 0. Artinya PH sama dengan HP. Gitu. Ini PH sama dengan HP. Ya. Maka nilai eigen dari H dan P
P sama, ya kan? Nilai eigen dari H dan P sama. Ini sudah kita buktikan mungkin di PR kedua kali ya. Oke, but ini dan ini bukan eigenstate dari P, ya kan? Nah, eigenstate dari P itu adalah kombinasi linear dari ini dan ini. Ya, nanti kita lihat. Oke, sekarang kita cari bagaimana eigenvalue dari P. Ya. Jadi kalau misalnya ini adalah eigenstate-nya dari P, maka keluar angka, keluar nilai lambda. Nah, kita lihat P kuadrat sama dengan, mungkin saya akan, sorry ini saya nggak sanggup nulis di sini ya. Nulis ini saya harus ganti sebentar ini. Kurang canggih ini ya. Kelihatan ya? Halo, screen saya kelihatan? Boten, Pak. Tidak. Baik. Belum, Pak. Tidak? Nggih, Belum, oke. Kelihatan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Nah, jadi tadi kan P ya, P itu bekerja pada, saya tulis gini aja, 21. Nah, ini kan sama dengan 1, 2. Ya kan? Kemudian kalau saya kerjakan P kuadrat 1, 2, itu sama dengan, saya tulis P 1, 2, gitu ya. Nah, P1, 2 ini adalah, ini yang P ini adalah si 21. Ya kan? Jadi ini bekerja ini hasilnya 1, 2. Nah, jadi berarti di sini hasilnya ini. Jadi P kuadrat si 1, 2 sama dengan si 1, 2. Ya, kalau ini ditulis ini sebuah nilai, nah, maka ini adalah 1. Jadi P kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Nilainya. Nilai eigennya. Gitu. Oke. Jadi kembali ke sini. Ya. Nah, P kuadrat sama 1 tadi ya. Dan P kuadrat sama ini, tetapi ini, nah seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau lambda kuadrat sama dengan 1, gitu, sama dengan 1 ini. Kalau ini tuliskan lambda P kuadrat sama lambda, ya P kuadrat ini lambda kuadrat, gitu, sama dengan 1. Jadi lambda sama dengan plus min 1. Nah, jadi sekarang kita memiliki dua nilai eigen ya dengan dua kombinasi linear. Jadi si 1, 2 karena ini plus menjadi plus si 21. Yang ini si 1, 2 ini min jadi min 1, 2. Nah, jadi kalau kita lihat kombinasi linear ini akan bernilai plus kalau eigen value-nya plus itu disebutnya sebagai kombinasi yang simetris. Ya. Sedangkan yang bernilai min disebut kombinasi yang anti simetris. Jadi ini VS, ini VA, simetris dan anti simetris. Ini plus, ini min. Nah, jadi sekarang, ya ini ada cek saja nanti ya. Nah, jadi sekarang ini kalau 2, ya ini kalau 2. Nah, kalau 3
ini 3, berarti kan 3 itu ada 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, jadi yang satunya tetap, yang ini diputar. Ya. Ini 2, 2, 3, 1, dan 2, 1, 3. Ya, ini 3, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, kalau ini plus semua, ini simetri. Ini 3 partikel. Ya, 3 partikel. Nah, kalau ini ada min, berarti ini antisimetri. Nah, kita lihat. Ya. Kalau ini 1, 2, 3, yang ini cuma ditukarkan apa? Ditukarkan satunya tetap, harusnya kan 1, 2, 3. Ini 1, 3, 2. Jadi dipertukarkan sekali, harganya minus, karena antisimetris. Ya. Ini 2, 3, 1 berarti dipertukarkan 2 kali. Gitu. 1, 2, 3 menjadi 1, 3, 2, ya, kemudian 2 dengan 1 dipertukarkan. Jadi ini pertukaran berjumlah genap plus, berjumlah ganjil min, berjumlah genap plus, jumlah ganjil min. Nah, jadi fungsi simetrisnya ini plus semua, fungsi antisimetrisnya kalau diputar sekali atau ganjil itu min, kalau diputar genap itu plus. Itu fungsi gelombang antisimetri. Nah, jadi wave function for multiple indistinguishable particle must also be either symmetric or antisymmetric with respect to exchange of particle. Mathematically, Schrödinger equation will not allow symmetric wave function to evolve into anti-symmetric wave function and vice versa. Yeah. Particle can never change their symmetric or antisymmetric behavior under exchange. Nah, jadi dengan konsep yang kelihatannya sederhana tadi ya, cuma menukar-nukar ini, maka ternyata di alam ini ada 2 kelompok partikel, ya, satu yang spin-nya pecahan, 1/2, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Yang satu spin-nya bulat, 0, 1, 2. Yang ini disebutnya fermion, ini disebutnya boson. Disebutnya boson. Nah, jadi di sini lahir ada 2 kelompok partikel karena ini tadi partikel identik. Ya. Oke, jadi sekarang kita lihat ini an even number of fermion and any number of boson is always boson. An odd number of fermion and any number of boson always fermion. Nah, ini menjadi apa namanya? Partikel campuran, komposit, ya. Partikel campuran atau komposit. Nah, contohnya adalah what about identical composite particle such as nucleus composed of proton, ya, proton. Ini spin-nya setengah, neutron spin-nya setengah. Ini muatannya plus, ini muatannya netral. Ya, ini menarik di dalam fisika inti. Ya. Dan bagaimana mereka bisa berikatan antara proton dan neutron, antara proton dan proton, dan neutron dan neutron. Padahal mereka secara muatan misalnya proton-proton plus, gitu. Proton neutron plus dan netral, neutron netral, netral netral. Tapi tetap bisa berikatan karena bukan dengan muatan dia berikatan, tapi ada gaya pengikat yang lain, namanya gaya inti. Nah, ini jadi lebih panjang dan menarik kalau diteruskan. Oke, jadi silakan dicek fisika inti. Nah, jadi sekali lagi ini partikel, contoh partikel dan inti atom yang bisa spinnya bulat dan setengah bulat atau pecahan, ya, atau pecahan. Nah, ini mungkin yang terakhir, ya. Jadi anti-symmetric wave function atau fermion, di fermion itu anti-symmetric, go to zero if 2 particle have identical coordinate. Jadi kalau ini X1 dan X2, artinya partikel itu harus menempati tempat yang sama, maka kebolehjadiannya 0. Ya, kebolehjadiannya 0. Nah, nanti akan timbul eksklusi Pauli. Ya, non-interact identical partikel. Nah, ini keduanya ini bisa dianggap partikel yang tidak berinteraksi,
mendapatkan sebuah fungsi yang menurut larangan Pak Pauli, dan akhirnya fungsi gelombangnya dapat dituliskan dalam yang disebut determinan Slater. Ini fully mathematical tools, tapi setidaknya ceritanya nyambung sampai di situ. Ya, determinan Slater. Ya. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, itulah cerita partikel identik. Ya, tentu saja karena kalau kita sudah belajar atom hidrogen hanya 1 elektron, ya. Kalau belajar atom helium itu sudah 2 elektron. Jadi elektron itu harus diperlakukan sebagai partikel identik, apalagi atom berelektron banyak. Ya. Jadi nanti ada yang namanya prinsip eksklusi Pauli ini berlaku bagi fermion, ya, berlaku bagi fermion. Two fermion cannot occupy ideal quantum state. Jadi kalau misalnya 2 fermion ada di tempat yang sama, maka spin-nya harus up dan down. Ya. Jadi harus berbeda. Salah satu nah, tadi ya. Jadi misalnya kalau ini kan bisa dituliskan ada L1, ML1, ini MS1. Ya. Gitu ya. Ini mestinya ada N kalau mau N. ML2, MS2. Nah, yang ini bisa sama, ini boleh sama, asalkan ini berbeda. Itulah prinsip eksklusi Pauli. Ya, jadi kalau Anda masih ingat, kita mempunyai aturan Hund, ya, misalnya ini 2S, ini 2P, kan selalu ini begini isinya. Ya, misalnya gitu dulu kan. Nah, ini boleh diisi, tidak boleh 2 begini, tapi ini harus ke sana. Nah, ini juga harus ke sana. Ini juga harus ke sana. Nah, inilah yang disebut prinsip eksklusi Pauli. Ya, jadi kalau dia sama koordinatnya, berarti spin-nya harus up dan down. Baik, saya kira itu tentang 2 hal tadi ya, ada spin dan ada partikel identik. Nah, jadi kalau tidak ada usulan, maka kuis keduanya hari Senin. Bagaimana? Setuju? Oke ya, di hari Senin. Tentu materinya ETS, ya, ada bagian berikutnya kita tinggal punya 2 bagian yang harus kita bahas dalam kuliah mekanika kuantum semester ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, tadi terputus. Banyak sampai apa, Pak? Oke, banyak mulai dari setelah ETS. Ya. Anda cek setelah ETS di classroom ya, sampai ini partikel identik. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Terima kasih, tetap sehat di rumah bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.